semua yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Narasi Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini, Narasi Farmasi akan membahas mengenai sejarah singkat dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narator yang sangat luar biasa, yang banyak sekali menginspirasi mahasiswa yang ada di program studi ini, yang kita sebut dengan kasih Profesor Dr. Fatima Wali, Magister Sains Apoteker. Dipersilakan Prof untuk waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih atas undangan yang ditujukan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan narasi singkat berdirinya program studi farmasi FMIPA Unsrat. Bahwa program studi farmasi Unsrat mulai membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru pada tahun 2007 atas SK Rektor Unsrat pada waktu itu. Kemudian untuk memperoleh izin dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Nasional pada waktu itu, maka diusulkanlah ke Kemendiknas melalui Dirjen Pendidikan Tinggi pada waktu itu. Kemudian setelah mengusulkan izin, maka diperolehlah informasi bahwa syarat utama untuk pendirian program studi farmasi yaitu harus melalui rekomendasi dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Indonesia, Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, yang disingkat dengan APTFI. Nah, untuk memperoleh rekomendasi dari APTFI, maka dari Unsrat mengutus dosen dari FMIPA, di mana pada waktu itu yang diutus adalah Menerjem Abjulu, merupakan dosen kimia dari Fakultas MIPA, mendatangi sekretaris APTFI yang pada waktu itu sekretarisnya adalah Prof. Eli Wahyudin yang merupakan dekan Fakultas Farmasi Unhas pada waktu itu, dan sebagai ketua APTFI adalah Profesor Ibnu yang merupakan dekan Fakultas Farmasi UGM. Nah, setelah melalui negosiasi dengan APTFI, maka APTFI mengatakan bahwa sebelum ada kunjungan lapangan ke program studi farmasi, maka ketua program studi farmasi yang pada waktu itu diketuai oleh dosen kimia, karena waktu itu program studi farmasi didirikan masih di bawah jurusan kimia. Oleh karena itu, dari sekretaris APTFI mengatakan bahwa tidak boleh program studi farmasi berada di bawah jurusan kimia. Jadi kalau untuk mau mendapatkan rekomendasi dari APTFI, maka program studi farmasi harus keluar dari jurusan kimia dan harus berada di bawah Fakultas MIPA. Jadi langsung di bawah dekan Fakultas MIPA. Oleh karena itu diusulkanlah ke rektor, dan rektor membuat, pada waktu itu rektornya sudah Profesor Donaldo Mokoi, dan dibuatlah SK bahwa program studi farmasi berada di bawah Fakultas MIPA dan tidak lagi berada di jurusan kimia. Nah, diadakanlah kunjungan dari APTFI ke FMIPA. Nah, pada waktu itu ketua program studinya adalah masih dosen kimia. Oleh karena itu belum diberikan rekomendasi, harus orang farmasi, jadi seorang apoteker yang merupakan ketua program studi farmasi.
Oleh karena itu pada waktu itu saya lagi kuliah S3 di Unhas di kedokteran, dipanggillah untuk supaya dapat bersedia menjadi ketua program studi farmasi, karena kalau tidak maka program studi farmasi FMIPA Unsrat ini tidak akan memperoleh izin dari Dikti karena tidak diberikan rekomendasi dari APTFI. Mengingat mahasiswa yang sudah banyak karena sudah diterima dari tahun 2007, kemudian tahun 2009 itu belum mendapatkan izin, maka saya pada waktu itu mengatakan bahwa bersedia menjadi ketua program studi farmasi. Nah, setelah saya bersedia menjadi ketua program studi farmasi, maka masuklah saya di manajemen program studi farmasi, dan kami berdua dengan dekan Fakultas MIPA pada waktu itu, yaitu Profesor Dr. Edwin Yetwerju, melobi APTFI yang pada waktu itu berada di Jakarta mengikuti seminar IAI, seminar ilmiah IAI yang berada sama-sama dengan APTFI. Nah, maka saya berdua dengan Prof. Edwin melobi APTFI, kemudian setelah memperlihatkan bahwa memang betul-betul program studi farmasi itu sudah di bawah Fakultas MIPA dan ketua program studinya adalah apoteker, maka dikeluarkanlah rekomendasi dari APTFI. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi dari APTFI, maka tahun 2010 diusulkan untuk memperoleh izin dari Dikti kependidikan, Dirjen Pendidikan Tinggi. Nah, tepatnya tanggal 30 Desember 2010 keluarlah SK pendirian program studi farmasi yang di bawah Fakultas MIPA Universitas Samratulangi. Nah, setelah mendapatkan izin, maka kami kembali menyusun untuk dilakukan proses untuk mendapatkan akreditasi. Udah di Lampetekes waktu itu. Kemudian setelah diusulkan tahun 2012, maka keluarlah SK akreditasi program studi farmasi FMIPA Unsrat dengan peringkat akreditasi C. Nah, pada saat itu juga kami bisa meluluskan angkatan yang pertama, angkatan kedua, dan tahun 2007 dan 2008 pada waktu itu, karena sudah terakreditasi, program studi farmasi sudah terakreditasi dengan peringkat C. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, maka tahun 2016 ya kami baru 4 tahun terakreditasi C, kami memberanikan diri untuk mengusulkan akreditasi ulang dengan harapan bisa menjadi akreditasi B. Mengapa kita harus mengejar akreditasi B? Karena pada waktu itu syarat pendidikan profesi apoteker program studi S1 farmasi harus akreditasi B. Nah, tahun 2016 karena dosen juga sudah banyak yang diterima, pada waktu itu sudah ada 12 orang dosen program studi farmasi, maka diusulkanlah untuk reakreditasi ke Lampetekes sudah pada waktu itu. Nah, setelah dikunjungan akreditasi dan penilaian, maka program studi farmasi tahun 2016 sudah dinyatakan sudah terakreditasi B. Nah, dengan akreditasi B, maka suatu dasar untuk kami mengusulkan profesi apoteker. Jadi mulai tahun 2017, 2018, 2019 kami selalu mengusulkan program studi apoteker ke Dikti.
akan tetapi selalu mengalami penolakan. Mengapa ditolak? Karena tenaga dosen program studi farmasi Unsrat belum mencukupi untuk mengajar di dua program studi, yaitu program studi S1 dan program studi apoteker. Hanya cukup untuk program studi S1 farmasi. Oleh karena itu diusulkanlah ke rektor untuk diberikan penambahan dosen program studi farmasi. Dan tepatnya tahun 2019 maka jumlah dosen program studi farmasi sudah berjumlah 22 orang. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi untuk kita ditolak di dalam mengusulkan program profesi apoteker. Kemudian tiba lagi saatnya kita harus reakreditasi pada tahun 2021. Oleh karena itu untuk pengusulan profesi apoteker kita pending, kita menghadapi dulu reakreditasi program studi farmasi dengan harapan program studi farmasi FMIPA Unsrat sudah mengalami peningkatan akreditasi menjadi terakreditasi A dan paling tidak terakreditasi B, sehingga kita bisa mengusulkan profesi apoteker. Nah, tahun ini tepatnya di bulan Juni ini maka dilakukanlah kunjungan program studi farmasi untuk reakreditasi dan setelah itu kita akan fokus pada pengusulan program studi profesi apoteker. Mungkin seperti itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Baik Prof, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Nah, setelah melewati perjalanan panjang tentang program studi farmasi ini, di sini kami menyediakan beberapa pertanyaan untuk Prof jawab. Mungkin ada teman-teman atau masyarakat di luar sana yang masih ingin tahu lebih dalam mengenai program studi farmasi ini. Yang pertama, apa sih kesan pertamanya Prof setelah berdirinya program studi farmasi ini? Ya, kesan pertama saya setelah program studi farmasi berdiri, kami sangat bangga bahwa program studi farmasi yang selama ini kami idam-idamkan yang berada di Universitas Samratulangi itu sudah nyata ada. Yang mana selama ini kami yang apoteker di Fakultas Kedokteran hanya mengajar mahasiswa kedokteran. Oleh karena itu setelah program studi farmasi berdiri, maka kami ada 3 orang apoteker di Fakultas Kedokteran. Itu kami dengan senang hati ingin membantu program studi farmasi dengan mengajar pada mahasiswa di S1 farmasi. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Untuk pertanyaan yang kedua kalau masih bisa. Nah, bagaimana perkembangan dari program studi farmasi ini yang Prof bisa lihat bagaimana perkembangan sejauh ini? Ya, terima kasih. Program studi farmasi sejak berdiri itu mengalami perkembangan yang terus-menerus berkembang. Mengapa saya katakan begitu? Karena program studi farmasi mulai dari keberadaannya, dosennya itu tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian tahun 2009 itu diangkat 2 dosen. Kemudian dosen yang lain dipinjamkan dari Fakultas Kedokteran, ada juga dari Poltekkes. Itu untuk dosen program studi farmasi. Di samping itu juga program studi farmasi itu dosennya dari program studi kimia, program studi biologi. Kemudian tahun 2010
2010 sudah memperoleh izin dari Dikti, ya, sudah memperoleh izin dari Dikti. Oleh karena itu oleh rektor menambah lagi dosen program studi farmasi. Setiap tahun itu dilakukan pengadaan atau penambahan dosen program studi farmasi, ya, sampai pada tahun 2019 mengalami penambahan dosen, dan dosen yang lulus di program studi farmasi adalah dosen yang berasal dari universitas-universitas yang dengan program studi farmasi yang terkemuka. Oleh karena itu diharapkan program studi farmasi ini dengan perkembangannya sampai sekarang itu sudah bisa memperoleh akreditasi A, ya, dengan adanya perkembangan, belum lagi laboratoriumnya. Yang sebelumnya laboratoriumnya itu tidak ada alat-alat, tidak ada bahan-bahan. Kemudian setiap tahun mengalami penambahan alat, penambahan bahan-bahan kimia, di mana alatnya itu sudah ada yang alat-alat canggih segala, sehingga memungkinkan program studi farmasi ini memperoleh akreditasi A. Saya kira itu. Ya, baik Prof. Nah, ini yang terakhir Prof. Apa harapan Prof ke depannya bagi program studi farmasi yang kita cintai dan kita banggakan ini? Baik, terima kasih. Harapan saya bahwa program studi farmasi Unsrat selain program studi S1 juga ketambahan program studi apoteker. Dengan adanya program studi S1, program studi apoteker, kemudian kita juga mengusulkan untuk S2 farmasi. Dengan adanya 3 program studi di bidang farmasi, maka program studi farmasi ini bisa lepas dari Fakultas MIPA dan menjadi menjadi Fakultas Farmasi Universitas Samratulangi. Itu harapan saya. Ya, baik, terima kasih Prof untuk waktu dan kesempatannya. Nah, demikian dari sejarah singkat program studi farmasi ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Diucapkan terima kasih banyak kepada Prof atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di narasi farmasi selanjutnya.